Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya batu ginjal itu bisa ada di ginjal teman-teman. Ya batu ginjal salah satu penyebabnya itu ketika teman-teman ya cairan itu lebih sedikit dibandingkan dengan limbah, akhirnya terbentuk di situ lama-lama batu. Nah, batu ginjal ini ya bisa menimbulkan komplikasi ya ataupun masalah kesehatan lain yang diakibatkan oleh batu ginjal. Jadi kita akan membahas jika batu ginjal tidak diobati. Batu ginjal bisa saja tidak menimbulkan gejala. Ya, ketika menimbulkan gejala baru orang tahu ya, ternyata ada batu ginjal ya sudah lumayan besar. Pada umumnya orang akan mengeluhkan sakit di punggungnya ya ataupun sakit perut yang menembus sampai ke pinggang, ya nyeri hebat, ya nyeri tidak tertahankan bisa sampai mual dan muntah, bisa disertai dengan demam ataupun kadang ya ada gangguan ketika buang air kecil ya, ada rasa panas ya, ada rasa sakit ketika buang air kecil. Kalau batu ginjalnya kecil ya sebesar pasir ya mungkin teman-teman itu bisa keluar ya melalui kencing. Ya ketika diraba ya kencingnya itu terasa seperti berpasir, itu bisa keluar kalau ukurannya kecil. Nah, tetapi kalau ukurannya besar tidak bisa keluar, itu bisa menimbulkan masalah kesehatan lain ataupun komplikasi. Yang pertama, pembengkakan ginjal. Ketika ureter tersumbat oleh batu ginjal, ya ini nanti kan urin harusnya bisa lancar menuju kandung kemih, ini terganggu ya. Nah, akhirnya nanti urin itu bisa menumpuk di ginjal teman-teman, akhirnya ginjal bisa bengkak karena urin gagal menuju kandung kemih. Kalau dalam bahasa medisnya ginjal bengkak disebut dengan hidronefrosis. Ya ini ada lagi tingkat-tingkat keparahannya. Nah, hidronefrosis ini tidak boleh dianggap remeh ya karena nanti bisa merusak ginjal secara permanen. Kedua, obstruksi ureter. Nah, jadi obstruksi ureter ini artinya penyumbatan saluran ya dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, ini saluran ini biasanya besarnya diameternya itu 3 sampai 4 mm. Nah, ketika ada batu ukurannya lebih besar dari itu, ya kemungkinan menyumbatnya ada ya, menyebabkan obstruksi ataupun tersumbat. Sumbatan ini bisa terjadi di salah satu sisi ataupun kedua sisi. Ya, kalau tersumbat ya ini merupakan kondisi yang tidak bisa dianggap remeh ya, menyebabkan tadi ya ginjal bisa bengkak, nanti bisa rusak ya ginjalnya. Yang ketiga, kencing berdarah. Kencing berdarah itu terjadi karena memang ada sel darah merah di dalam urin teman-teman. Ya itu bisa saja teman-teman saat kencing itu nggak nampak kemerahan, ya tapi setelah diperiksa di laboratorium ternyata warna urinnya yaitu ada perubahan. Nah ada juga yang bisa dilihat ya ketika kencing itu ada warna seperti kemerahan, ya ataupun merah muda ataupun kecoklatan. Ini terjadi karena saluran kencing teman-teman itu luka ya akibat batu ginjal. Intinya kalau perdarahannya dalam jumlah minimal memang tidak akan merubah warna urin teman-teman, tapi setelah diperiksa baru ketahuan. Kecuali memang jumlahnya agak banyak, itu baru bisa dilihat dengan mata teman-teman. Keempat, infeksi ginjal. Infeksi ginjal ini bisa terjadi ya ketika teman-teman ya saluran kencingnya itu nggak lancar karena ada batu. Ya, infeksi ginjal ataupun pyelonefritis ini bisa mengenai satu sisi ataupun kedua sisi. Ya disebabkan bisa dari virus ataupun bakteri. Yang paling umum itu disebabkan oleh bakteri. Nah, teman-teman kalau mengalami infeksi ginjal ya bisa demam, bisa terasa panas ketika buang air kecil, ya bisa sering buang air kecil, bisa kadang sampai bahkan menggigil ya. Jadi orang salah mengira ya menggigil katanya malaria, ternyata infeksi ginjal. Kemudian gejala lainnya bisa urinnya berdarah, ya mual dan muntah. Kelima, bakteri di dalam darah. Bakterimia ataupun bakteri yang terdapat di dalam darah ini bisa terjadi ya ketika teman-teman ada batu ginjal kemudian mengalami infeksi ginjal ya karena tugas ginjal itu menyaring darah ya, kemudian membuang sisa metabolisme. Nah, karena tugasnya menyaring darah, ya bisa saja nanti bakteri itu ya berada di dalam darah teman-teman. Ya akhirnya teman-teman ya tubuhnya kewalahan mengalami infeksi bakteri, ya tubuh mengalami keracunan. Keenam, urosepsis.
Nah, urosepsis ini istilah medis ya untuk menggambarkan sepsis yang diakibatkan oleh infeksi yang terjadi pada saluran kemih, ya termasuk infeksi ginjal. Sepsis terjadi ketika infeksi dalam tubuh yang memicu infeksi lain di seluruh tubuh teman-teman. Ketika tubuh mengalami sepsis, ya tubuh akan melepaskan zat-zat kimia ya secara berlebihan untuk melawan infeksi di dalam tubuh. Akibatnya nanti ada gangguan oksigen, nutrisi, ya teman-teman bisa demam, nadi bisa cepat, ya napas bisa cepat, tekanan darah bisa turun. Nah, kemudian nanti bisa shock sepsis. Nah, ini kondisi yang mengancam nyawa. 7. Kerusakan ginjal. Ketika batu ginjal menyumbat, ya ini beresiko ya ginjal bisa rusak. Ya karena fungsi ginjal ya untuk membuang cairan, membuang urin itu akan terganggu. Ya ginjal bisa bengkak, lama-lama ya beresiko rusak. Kalau ginjal rusak, ya ginjal nggak bisa menjalankan fungsinya, ya menyaring darah, membuang kelebihan cairan, membuang sisa metabolisme, ya mengatur keseimbangan cairan, ya akhirnya tubuh jadi nggak beres ya, ataupun tubuh bisa keracunan. Ya kerusakan ginjal bisa bertahap ya, bisa perlahan-lahan ya, kemudian baru menimbulkan gejala. Nah teman-teman, untuk mencegah batu ginjal ya usahakan banyak minum air putih, ya kurang-kurangi minum minuman ya kemasan, ya kurang-kurangi mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, ya teman-teman jaga berat badan supaya tidak obesitas, ataupun teman-teman ya bisa melihat video saya tentang mencegah batu ginjal. Nah teman-teman, itu tadi komplikasi yang bisa terjadi ya akibat batu ginjal ya, jadi memang harus hati-hati dan kita harus menjaga kesehatan. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.